Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Marini. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai dalil-dalil dalam segitiga. Dalil-dalil dalam segitiga ini yang pertama yang akan saya pelajari yaitu A. Aturan sinus. Aturan sinus ini di mana kita gunakan apabila jika diketahui dua sudut satu sisi. Kita gunakan rumus aturan sinus apabila kita mengetahui dua sudut satu sisi. Di sini saya sudah menggambarkan sebuah segitiga sembarang di mana terdapat sudut A, B, dan C. Di depan sudut A yaitu adalah sisi A, di depan sudut B adalah sisi B, dan di depan sudut C adalah sisi C. Untuk mencari sebuah aturan sinus, kita lihat di sini sisi A per depan sisi A. Depan sisi A ini adalah sudut A, berarti ini sin A. Sin A. A-nya A besar ya, karena di sebuah sudut. Kenapa sinus? Kenapa sin A? Karena kita kan mencari sebuah aturan sinus. Berbeda lagi jika kita mencari aturan kosinus, maka di sini dia cos A. Berarti sama dengan, sampingnya juga sama. B kecil per depan sisi B, sudut B, berarti sin B. Ini juga C per sin C. Ini dia rumus aturan sinus. Baiklah, untuk lebih memperjelas lagi tentang aturan sinus ini, di sini saya akan memberikan satu contoh soal. Di sini sudah terdapat sebuah segitiga sembarang di mana sudut A, B, dan C. Sudut A dia diketahui 30 derajat, sudut C 120 derajat, dan sudut B belum diketahui. Sisi A sama dengan sisi B sama dengan 6, sisi A-nya belum diketahui, dan sisi C juga belum diketahui. Inilah sisi yang akan kita cari. Tadi kan kita sudah membahas aturan sinus itu digunakan jika diketahui dua sudut satu sisi. Dan ini dia, dua sudut yang diketahui dan satu sisi yang diketahui. Ini kita gunakan aturan sinus. Apabila nanti ada satu contoh soal seperti ini, berarti kita akan menggunakan aturan sinus. Langsung saja kita akan menjawabnya. Jawab. Kan pertama kita akan mencari sisi A terlebih dahulu, maka kita masukkan rumus yang tadi. A per sin A sama dengan B yang sudah kita ketahui ya sudutnya ya, biar kita mudah mencarinya, per sin B. Kita masukkan angkanya. A karena belum diketahui jadi tetap A. Sin A. Sin A ini 30 derajat, berarti sin 30 derajat sama dengan B. Sisi B tadi kan 6 per sin B. Sudut B dia belum diketahui. Jadi kan dalam satu segitiga ini kan sama dengan 180 derajat ya. Ini kan yang sudah diketahui sudutnya 120 derajat dan 30 derajat. Kita tambahkan saja 120 ditambah 30, 150. Berarti yang tersisa sama dengan 30 derajat. Maka ini sama dengan 30 ya. Berarti sudut sin B ini sin 30 derajat. Di sini ya, sama dengan kita kalikan silang aja. Ini kali silang. Itu kan. Berarti A sama dengan 6 per sin 30 derajat dikali sin 30 derajat. Berarti sama dengan, ini habis, kita habis ya. Habiskan dikali, berarti A sama dengan 6. Selesai. Nah, bagaimana untuk yang C? Untuk yang C juga sama, dia mencari ini. Mana yang ditanya adalah dia C kan, berarti kita menggunakan rumus C per sin C. Dan kita pakai A per sin A. Bisa kita pakai itu, bisa kita pakai sudut B pun bisa. Sama, jadi nanti jawabannya juga seperti itu. Kita kalikan silang dan hasilnya dapat
Ini belum saya jawabin dan saya ingin memberikan soal pada teman-teman untuk mencari jawaban dari C. Dan jika teman-teman sudah mendapatkan jawaban dari C, teman-teman bisa tulis di kolom komentar jawabannya dan nanti akan saya cek. Baiklah, kita lanjut. Dalil yang kedua yaitu aturan kosinus. Aturan kosinus ini kita gunakan jika diketahui dua sisi satu sudut. Berbeda dengan aturan sinus. Kalau aturan sinus, dia dua sudut satu sisi. Jika kosinus, dua sisi satu sudut. Untuk mencari aturan kosinus, di sini saya sudah menggambarkan lagi sebuah segitiga sembarang. Terdapat sudut A, B, dan C. Di depan sudut A yaitu sisi A, di depan sudut B adalah sisi B, di depan sudut C adalah sisi C. Dan untuk mencari aturan kosinusnya, kita mencari A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Seperti rumus Pitagoras ya. Iya, memang sedikit-sedikit dengan sama. Dikurang 2BC. Karena kita mencari A, makanya dia BC. Dikali kosinus A. Untuk yang B juga sama, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali kosinus B. Yang C juga sama, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali kosinus C. Ini dia aturannya. Ini dia rumus aturan kosinus. Kita bisa menggunakan ini apabila segitiganya diketahui dua sisi satu sudut. Memperjelas, di sini saya sudah membuatkan satu contoh soal. Di sini terdapat segitiga sembarang, di mana dia sisinya dua sudah diketahui, sudutnya hanya satu. Seperti yang saya katakan tadi, aturan kosinus itu diketahui apabila diketahui dua sisi satu sudut. Ini dia yang dikatakan dua sisi satu sudut. Sudah diketahui kan? Untuk mencari aturan kosinus, kan di sini saya sengaja tidak membuatkan ABC di sisinya. Saya hanya membuatkan X agar tidak terlalu terbelit-belit ya. Langsung saja kita jawab. Kita mencari X, maka dari itu di sini adalah X kuadrat sama dengan. Kita masukkanlah rumusnya. Langsung aja kita masukkan angkanya. Karena kan sudah diketahui dua sisinya, langsung kita masukkan. 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 2 dikali 4 dikali 8 dikali kosinus sudutnya berapa? 30 derajat. Sama dengan 4 dikali 4. 4 kuadrat itu sama dengan 4 dikali 4 yaitu 16 ditambah 8 kuadrat 64. Dikurang 2 dikali 4 ini 8. Dikurang 2 dikali 4 dikali 8. Kosinus dari 30 sama dengan setengah. Ini habis ya. Kita habiskan saja biar lebih mudah. Setelah itu 16 ditambah 64, 80 dikurang 4 dikali 4 dikali 8, maaf, 32. Berarti 80 dikurang 32 sama dengan 48. Ini masih X kuadrat ya, belum kita ubah menjadi ke X. X untuk berubah menjadi ke X, maka kita akarkan 48 sama dengan 4 akar 3. Langsung saja kita lanjut ke dalil berikutnya yaitu luas segitiga. Luas segitiga sebelum itu kan kita sudah mempelajari luas segitiga ya kan di SD, di mana dia luas segitiga sama dengan L
sama dengan setengah alas kali tinggi. Atau L sama dengan A kali T per 2. Ini ya. Dulu kita belajar di SD itu rumusnya ini ya. Luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Dan untuk di sini kita memperdalam lagi mengenai luas segitiga. Ini ada banyak ya. Yang pertama dia jika diketahui dua sisi satu sudut. Jika diketahui dua sisi satu sudut. Ini yang pertama, luas segitiga yang pertama. Sudut A, B, dan C. Ini sisi C, ini sisi A, dan ini sisi B. Ini dia, untuk mencari luasnya itu sama dengan setengah dikali A, B, dikali sin C. Nah, untuk yang kedua yaitu setengah dikali AC sin B. Lagi, setengah dikali BC sin A. Ini dia, untuk mencari rumus jika diketahui dua sisi satu sudut segitiga ya. Ini rumus yang kita gunakan. Dan untuk yang kedua, jika diketahui tiga sudut satu sisi, maka luas yang kita cari yaitu L sama dengan A kuadrat sin B. Ini kita lihat saja ini patokannya ya, segitiganya. Dikali sin C per 2 sin A. Untuk luas yang kedua yaitu B kuadrat dikali sin B dikali sin C per 2 sin B. Luas yang ketiga yaitu C kuadrat dikali sin B kali sin C per 2 sin C. Ini dia rumusnya untuk mencari tiga sudut satu sisi dalam luas segitiga. Luas selanjutnya yaitu jika segitiga sembarang diketahui semua sisinya. Jadi di sini sebuah segitiga sembarang, dia sisinya sudah diketahui semua. Ini sisi A, B, dan C. Jadi untuk mencari luasnya, itu akar dari S dikali S dikurang A, dikali S dikurang B, dikali S dikurang C. Dan untuk mencari S ini, jadi S sama dengan A ditambah B ditambah C per 2. Untuk mencari S, setelah kita mendapatkan S, kita masukkan angka S tadi di rumus luas dan kita kurangkan dengan sisi yang telah diketahui tadi. Seperti itu. Kali ini saya akan mencari luas segitiga apabila jika diketahui dua sudutnya dan satu sisi. Perhatikan gambar yang saya buat ini. Di sini adalah sebuah segitiga sembarang di mana sisi A-nya sama dengan 6, sisi B-nya 4, dan sisi C-nya belum diketahui. Ini nanti kita akan cari. Dan sudutnya ini 30 derajat. Sudutnya. Rumus luas segitiga jika diketahui dua sudut dan satu sisinya tadi kan setengah dikali A dikali B dikali sin. Seperti itu kan, dikali sin A. Kemudian kita masukkan angkanya, setengah dikali, sisi A-nya tadi berapa? 6, sisi B-nya 4,
dikali sin sudutnya 30 derajat. Langsung saja kita habiskan. 3 dikali 4, 12. 12 dikali sinus dari 30 derajat, setengah. Ini 12 dibagi 2, habis, jadi 6. Berarti luasnya sama dengan 6. Inilah. Baiklah, tadi kita telah mencari luas segitiga jika diketahui dua sudut satu sisi. Dan sekarang kita mencari luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya. Itu bagaimana lagi? Perhatikan. Ini dia segitiga. Di sininya 10, 8, dan 6. Ketiga sisinya kan diketahui. Tadi mencari luas segitiga sembarang jika diketahui ketiga sisinya. Itu mencari luasnya sama dengan akar dari S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Karena kita belum tahu nilai S ini berapa, maka dari itu kita pertama mencari S. Rumus dari S itu setengah dari keliling, yang dimana A ditambah B ditambah C per 2. Nilai A-nya terserah mau 10, 8, atau 6. Sini saya buat 10 ditambah 8 ditambah 6 per 2. 10 ditambah 8, 10 ditambah 8, 18 ditambah 6, 24 per 2 sama dengan 12. Ini dia nilai S-nya. Nah kan, kita sudah mendapatkan nilai dari S. Nilai S-nya itu 12. Langsung saja kita masukkan rumus dari luas. L sama dengan akar dari S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Masukkan saja angkanya. Akar dari S-nya 12 dikali 12 dikurang 10, 12 dikurang 8, dan 12 dikurang 6. Masukkan. Akar dari 12, 12 dikurang 10, 2, 12 dikurang 8, 4, 12 dikurang 6, 6. Sini ya, sama dengan, jumlahkan. 12 dikali 12, 24 dikali 4, dan jawabannya jika dikalkulatorkan, langsung saja jika dikalkulatorkan 12 dikali 2 dikali 4 dikali 6 sama dengan 576. Akar dari 576 adalah 24. Jadi luas segitiga sembarang yang diketahui ketiga sisinya yaitu 24. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, kekurangan dalam penulisan maupun perkataan saya yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.